Salam sehat dan tekun belajar. Marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pernahkah kalian memainkan alat tersebut? Atau pernahkah kalian memainkan alat musik ini? Nah, mungkin pernah. Atau kalaupun tidak, mendengarkan suaranya. Dan Ibu yakin kalian tahu bagaimana cara memainkan alat itu. Baiklah, kita akan pelajari alat-alat musik ini dan kaitannya dengan getaran dan gelombang. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Pernahkah kalian membuat mainan seperti ini? Kalian mengikat beberapa bandul, lalu kemudian menggerakkannya. Apa yang terjadi? Nah, ini akan ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian getaran. Yang kedua, menghitung frekuensi dan periode ayunan getaran. Yang ketiga, menjelaskan pengertian gelombang. Yang keempat, menjelaskan karakteristik gelombang transversal. Yang kelima, menjelaskan karakteristik gelombang longitudinal. Yang keenam, membedakan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang ketujuh, menghitung panjang gelombang dan kecepatan gelombang. Yang kedelapan, menjelaskan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat terlambat, dan periode gelombang. Yang kesembilan, menghitung periode bandul. Yang kesepuluh, menghitung panjang gelombang. Perhatikan gerak dari bandul tersebut. Ya, gerak bolak-baliknya. Nah, gerak 1, 2, 3, 2, 1 merupakan satu getaran. Ya. Lalu getaran adalah gerak periodik benda dengan melalui titik setimbangnya. Nah, yang dua itu yang titik setimbangnya ya. Nah, pada setiap getaran itu terdapat simpangan yang didefinisikan sebagai perpindahan benda dari posisi setimbangnya. Nah, selain simpangan, ada juga amplitudo. Adalah simpangan maksimum atau jarak terbesar benda yang bergetar dari posisi setimbang. Nah, gerakan 1 sampai ke 2 atau 2 ke 3 itulah yang disebut sebagai amplitudo. Hubungan periode dan frekuensi getaran akan kita bahas. Ya. Nah, periode itu disimbolkan dengan T kapital adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Satuannya adalah sekon atau simbolnya S atau detik. Ya. Lalu kemudian frekuensi simbolnya F biasa ya adalah banyaknya getaran tiap satu satuan waktu atau sekon. Nah, satuan dari getaran itu adalah hertz. Biasanya disingkat dengan Hz. Nah, antara periode dan frekuensi getaran mempunyai hubungan. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, jika benda bergetar N kali dalam waktu T sekon, maka frekuensinya adalah kita gunakan rumus N tadi ya, banyaknya getaran, ya, bergetar berapa kali, ya, dibagi dengan T yang waktu. Ya. Ingat, T kecil ini adalah waktu. Satuannya sama tadi dengan periode, sekon atau detik, tetapi simbolnya berbeda. Ya. Yang periode tadi T besar. Nah, N adalah banyaknya getaran, sedangkan T adalah waktu. Tadi satuannya sekon atau detik. Nah, sedangkan hubungan antara periode dan frekuensi getaran, frekuensi itu bisa dihitung dengan rumus 1 per T periode. Ya, satuannya sama yaitu sekon atau detik. Nah, itu ya periode. Soal. Kita bahas, sebuah bandul diayunkan dengan getaran 100 kali selama 5 sekon.
berapakah nilai frekuensi dan periode getaran bandul tersebut? Kita bahas satu persatu, kita tulis dulu yang diketahui dari soal itu. Yang pertama adalah N, tadi ya banyaknya getaran adalah 100 kali. Kemudian waktunya adalah 5 sekon. Nah, yang ditanya tadi adalah frekuensi simbolnya F, sedangkan periode simbolnya T kapital. Nah, jawabnya kita tuliskan rumus untuk mencari F ya, sama dengan N per T. Nah, tinggal kita gantikan saja, Nak. Nilai N-nya adalah 100 kali, kita tuliskan dengan angka, sedangkan T-nya tadi adalah 5 sekon, kita gantikan dengan angka 5 sekon. Nah, 100 dibagi 5 itu adalah 20. Tadi satuan dari frekuensi itu adalah hertz. Maka frekuensi bandul yang diayunkan itu adalah 20 hertz. Nah, sekarang kita cari T-nya. Kita gunakan rumus yang tadi ya, F sama dengan 1 per T. Kita gantikan F-nya dengan nilai yang sudah kita dapat. Ya. Lalu kita balik. T periode sama dengan 1 per 25. Sama dengan T 0,04 sekon atau 0,04 detik. Nah, pernahkah kalian melihat ini? Mungkin ada yang pernah, bahkan mungkin ada yang merasakan langsung kakinya ya terkena air yang bergerak seperti itu. Ya, ini adalah gelombang. Ya, gelombang di laut ya, atau di tepi pantai. Nah, dalam hal ini gelombang diartikan sebagai getaran yang merambat atau usikan yang merambat. Nah, gelombang yang merambat itu membawa energi. Kalau mau tahu buktinya, silahkan kalian ada di tepi pantai, ya. Lalu rasakanlah saat gelombang datang, lalu gelombang itu pergi. Apa yang kalian rasakan? Ya, kita seperti tertarik ya oleh gelombang itu. Nah, itulah bukti bahwa gelombang yang merambat itu membawa energi. Nah, gelombang dalam hal ini dibagi menjadi dua ya, berdasarkan ada tidaknya medium merambat. Nah, yang pertama gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Yang kedua, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Nah, gelombang mekanik itu contohnya adalah gelombang suara, gempa bumi, gelombang pada dawai, dawai yang seperti gitar tadi, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Ibu berikan 3 contoh saja ya masing-masing. Lalu gelombang elektromagnetik, contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari gelombang radio, mungkin sudah jarang ini kita dengar. Gelombang cahaya, nah kita nikmati setiap hari, dan gelombang radar. Sedangkan berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gerak partikel yang terusik tegak lurus arah getarannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gerak partikel yang terusik sejajar arah getarannya. Nah, perhatikan gambar tersebut ya. Satu panjang gelombang longitudinal adalah satu rapatan dan satu regangan. Nah, perhatikan gambar rapatan dan regangannya ya, seperti itu. Sedangkan pada gelombang transversal, satu panjang gelombang itu adalah satu puncak dan satu lembah. Perhatikan gambar itu ya, yang garis merah ya, itu adalah satu panjang gelombang atau satu garis secara bersambung yang hijau. Perhatikan gambarnya ya. Atau kalau boleh Ibu gunakan istilah lain ya, itu satu gundukan dan satu bagian cekungan. Nah, itulah satu panjang gelombang transversal. Gelombang mekanik ini akan timbul
jika ada usikan. Ya, usikan itu sebagai sumber. Kemudian ada mediumnya yang dapat diusik. Lalu ada mekanisme penjalaran usikan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari jika kita main tali seperti itu, ya, maka nanti akan muncul gelombang mekanik. Nah, karakter fisik yang menjadi ciri gelombang itu ada 3. Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda, ya seperti itu bentuk lambda, adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Yang kedua, frekuensi, simbolnya F biasa, ya, banyaknya getaran tiap satu satuan waktu atau sekon. Yang ketiga, cepat rambat gelombang, disimbolkan dengan V biasa, adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu satuan waktu atau satu sekon. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang adalah dengan rumus V sama dengan F dikali lambda. Atau lambda sama dengan V dikali T periode. Di mana V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, lambda panjang gelombang, satuannya meter, frekuensi F, satuannya hertz, sedangkan periode T besar, satuannya sekon. Nah, contoh soal, sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 480 meter per sekon dengan frekuensi 12 Hz. Berapakah panjang gelombangnya? Nah, yang diketahui dari soal tersebut adalah kecepatan ya. Tadi simbolnya V sama dengan 480 meter per sekon. Lalu kemudian F frekuensi itu ya sama dengan 12 Hz. Nah, yang ditanya adalah lambda. Perhatikan tadi rumus lambda kita tuliskan dahulu ya. Sama dengan V dikali T periode. Kita gantikan nilainya tadi. V adalah 480 meter per sekon. Sedangkan T periode tidak ada, tapi ada nilai F frekuensi. Maka T-nya itu kita gantikan rumusnya dengan 1 per F. F-nya kita tuliskan nilainya di situ. Ya, adalah 12 Hz. Maka lambda sama dengan 480 meter per sekon dibagi 12 Hz. Maka lambda sama dengan 40 meter. Selesai sudah yang kita cari. Ya. Tugas kalian adalah ayo selesaikan halaman 126 pada buku cetak IPA. Ya. Soal yang pertama, sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter dan cepat rambatnya 150 meter per sekon, berapakah frekuensinya? Yang kedua, suatu sumber getaran memiliki frekuensi 300 Hz. Gelombangnya merambat dalam zat cair dengan kecepatan 1500 meter per sekon. Berapakah panjang gelombangnya? Yang ketiga, jika frekuensi suatu getaran 440 Hz dan panjang gelombangnya 75 cm, berapakah kecepatan gelombang tersebut? Nah, terima kasih atas ketekunan kalian ya dalam belajar. Ingat, selesai belajar, berdoalah menurut agama masing-masing.